Halo Sobat Pintar, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Materi kali ini adalah membahas tuntas soal PTS Ganjil bagian yang kedua. Masih tetap di warung Bu Leo. Yuk kita langsung simak. Di bagian yang kedua ini, soal-soalnya berkaitan dengan persamaan kuadrat. Soal yang pertama, nilai 2A ditambah B dikurang C dari persamaan kuadrat berikut adalah persamaan kuadratnya diketahui 4x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa sebutkan nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat ini. A adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 4. Kemudian B-nya adalah koefisien x, yaitu min 7. Lalu C-nya adalah konstanta, yaitu min 1. Nah, maka nilai dari 2A tambah B dikurang C adalah 2 kali A-nya 4 ditambah B-nya adalah min 7 dikurangi C-nya adalah min 1. 2 kali 4, 8 ditambah min 7 berarti sama aja dengan dikurang 7 dikurangi min 1 sama aja dengan ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 2. Betul. Selanjutnya, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut adalah diketahui persamaan kuadratnya 13 ditambah 5y dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Untuk menghitung nilai diskriminan, kita harus sebutkan terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Yuk kita sebutkan, A-nya adalah koefisien dari y kuadrat. Oh, ini dia ya. Berarti nggak ada angkanya. Artinya ini 1. Oh, jadi A-nya min 1 ya. Lalu B-nya koefisien Y, yaitu 5. C-nya adalah konstanta, yaitu 13. Maka kita bisa hitung diskriminannya dengan rumus apa? B kuadrat dikurangi 4AC, betul. B-nya kita masukkan 5. Dikurangi 4 kali A-nya adalah min 1. C-nya adalah 13. Kita hitung yuk. 5 pangkat 2, 25. Min 4 kali min 1 jadinya 4. 4 kali 13. Jadi berapa ya? Oh iya, 52. Positif ya. Nah, 25 tambah 52 berapa? 77. Ya, ini jawabnya ya. Selanjutnya, jenis akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut adalah, nah, diketahui persamaan kuadratnya 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 20 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jenis akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, kita berpedoman pada nilai diskriminan, ya. Nah, maka kita sebutkan terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. A-nya adalah koefisien x kuadrat, 2, ya. Lalu B-nya adalah min 3, betul. Dan C-nya adalah konstantanya 20. Maka kita hitung nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya kita masukkan min 3. 4 kali A-nya 2. C-nya 20. Jadi min 3 pangkat 2, 9. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali 20, min 160. 9 dikurangi 160 berapa? Min 151. Iya. Di sini kita temukan D-nya negatif ya. Berarti D-nya itu kurang dari 0. Maka akar-akarnya pasti imajiner. Iya. Jawabannya yang ini ya. Selanjutnya, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat berikut adalah 121, maka nilai P-nya adalah, ketahui persamaan kuadratnya 2x kuadrat dikurangi 9x tambah P sama dengan 0. Nah, di sini diketahui nilai diskriminan, berarti kita berpedoman pada diskriminan. Kita tuliskan dulu rumusnya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, diskriminannya sudah diketahui 121. Tuliskan 121. B-nya berapa? B-nya adalah koefisien X, min 9. Lalu A-nya berapa?
A adalah koefisien X kuadrat, yaitu 2. C-nya adalah P. Nah, dan kita hitung, min 9 dipangkatkan 2, 81, min 4 kali 2, min 8 kali P. Dia min 8P. Nah, untuk menghitung nilai P berarti kita pindahkanlah min 8P ini ke kiri supaya lebih mudah. Maka yang kanan menjadi 81, 121-nya kita pindahkan ke kanan jadi min 121. Oh, maka 8P menjadi sama dengan, iya, betul, min 40. Maka P-nya adalah min 40 dibagi 8. Jawabnya adalah min 5. Iya. Mudah ya? Selanjutnya, persamaan kuadrat berikut memiliki akar kembar jika nilai n adalah, nah diketahui persamaan kuadratnya x kuadrat tambah nx tambah n kurang 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat memiliki akar kembar artinya diskriminannya sama dengan 0. Ya. Nah, maka kita berpedoman lagi pada rumus diskriminan. Tuliskan rumus diskriminan adalah b kuadrat dikurangi 4ac. D-nya sudah diketahui nih, sama dengan 0. Nah, B-nya berapa? B adalah koefisien X, yaitu N. Dikurangi 4 kali A-nya adalah koefisien X kuadrat. Kok nggak ada? Artinya 1, ya. C-nya, ini dia konstantanya. N dikurang 1. Yuk kita kerjakan. Jadi 0 sama dengan N kuadrat min 4 kali N min 1. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 0 sama dengan N kuadrat min 4 kali N jadi 4N, min 4 kali min 1 jadi plus 4. Maka di sini kita temukan persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai N, kamu bisa gunakan berbagai macam cara yang sudah diajarkan. Ada dengan cara memfaktorkan, rumus ABC, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kamu bisa gunakan memfaktorkan supaya lebih cepat. Cari dua bilangan, kalau dikali jadinya 4. Kalau ditambah, jadinya min 4 yang tengah ini. Bilangan berapa ya? Oh ya, min 2. Dan min 2, ya kan? Coba, betul nggak? Min 2 kali min 2, 4. Min 2 tambah min 2, min 4. Betul ya? Ya sudah. Maka pemfaktorannya menjadi N kurang 2, N kurang 2. Sama dengan 0. Di sini kita lihat faktornya sama kan? Maka kita cukup pakai 1 aja ya. Nah, N min 2 sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? Iya, betul. Berarti N-nya adalah 0 ditambah 2, yaitu 2. Oke deh. Nah, selanjutnya, nilai X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat berikut adalah, diketahui persamaan kuadratnya, 2X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk mencari X1 tambah X2 ini, tidak perlu kita harus mencari X1 dan X2-nya dulu. Karena kita sudah punya rumus kan, X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai B dan nilai A dari persamaan kuadrat yang diketahui ini. Oh, B-nya adalah, iya, min 6. Jadi ini min yang depan tulis dulu. Kita tuliskan B-nya min 6. Kemudian A-nya adalah koefisien X kuadrat 2. Betul. Jadi min 6. Jadi 6 ya, per 2. Hasilnya 3. Wah, sangat mudah ya. Selanjutnya, penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut adalah, diketahui persamaan kuadratnya, Y kali Y min 11 dikurangi 42 sama dengan 0. Untuk mempermudah menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, maka kita ubah terlebih dahulu persamaan kuadrat ini menjadi bentuk baku. Maka kita sederhanakan bentuknya menjadi Y kali Y adalah Y kuadrat, Y kali min 11 adalah min 11Y, dikurangi 42 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk baku ya. Maka kita tinggal mencari nilai Y atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Caranya bisa dengan memfaktorkan, dengan rumus ABC, atau bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Nah, kita coba dengan cara memfaktorkan yuk. Maka kamu cari bilangan. Kalau dikali harus jadi min 42. Kalau ditambah jadi min 11. Bilangan berapa? Coba. Iya, betul. Min 14 dan 3. Iya. Silakan dicek. Min 14 kali 3 min 42 benar ya? Min 14 tambah 3 jadi min 11 kan? Maka pemfaktorannya menjadi Y dikurangi 14 kali Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena ada dua faktor, maka kita mencoba dua kemungkinannya. Yang pertama, Y min 14 sama dengan 0, atau Y tambah 3-nya yang sama dengan 0. Jika Y min 14 sama dengan 0, maka Y-nya ketemu 0 tambah 14, yaitu 14. Dari Y tambah 3 sama dengan 0, kita peroleh Y-nya sama dengan 0 dikurang 3, yaitu min 3. Maka ini adalah Y1, ini Y2. Jawaban yang mana ya? Min 3 dan 14. Iya, yang B ya. Bagaimana? Sudah mulai mengerti tentang pemfaktoran? Nah, bisa ya. Nah, soal selanjutnya. Nilai X1 kali X2 dari persamaan kuadrat berikut adalah, diketahui persamaan kuadratnya 4X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X1 kali X2 ini, kita tidak perlu mencari nilai X1 dan X2-nya. Tapi kita bisa gunakan rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, kita tinggal lihat nilai C dan nilai A dari persamaan kuadrat ini. C-nya adalah konstanta. Berapa? Iya, min 16 ya. A-nya koefisien dari X kuadrat, yaitu 4. Nah, jadi min 16 dibagi 4, hasilnya min 4. Wow, sangat mudah ya dengan rumus ini. Kita lanjutkan. Penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut adalah, diketahui persamaan kuadratnya X ditambah 3 per X sama dengan 3 dikurangi 2X per X. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini akan lebih mudah jika kita buat terlebih dahulu menjadi bentuk bakunya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini akan lebih mudah jika kita buat terlebih dahulu menjadi bentuk baku dari persamaan kuadrat. Nah, supaya mudah, kita kalikan saja dengan penyebutnya. Penyebutnya siapa? X ya. Maka ini semua kita kalikan dengan X. Kalikan X. Maka menjadi apa? X dikali X menjadi X pangkat 2. Lalu 3 per X dikali X. 3 per X dikali X. Nah, bisa dicoret ya. Hasilnya 3. Maka menjadi plus 3. Sama dengan, nah 3 min 2X per X dikali X. Coret X-nya menjadi 3 min 2X. Tulis di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini sekarang kita pindahkan ke kiri supaya kanannya jadi 0. Jadi dikurangi 3 plus 2X sama dengan 0. Nah, kita urutkan yuk. X kuadrat lalu 2X. 3 dikurang 3, 0. Jadi, persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Bisa dengan cara memfaktorkan, bisa dengan rumus ABC, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, paling mudah dengan memfaktorkan ya. Di sini kita lihat ada dua suku dengan faktor yang sama yaitu X. Maka ini adalah tipe persamaan kuadrat yang tipe pertama. Yaitu X-nya bisa kita keluarkan. Ya, kemudian X kuadrat dibagi X sama dengan X. 2X dibagi X sama dengan 2. Nah, inilah hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat yang dalam kotak ini. Bisa ya? Nah, kalau sudah, tinggal kita cari nilai X-nya. Karena di sini ada dua faktor, maka ada dua kemungkinan dong penyelesaiannya. Yang pertama, X-nya yang sama dengan 0, atau ini ya,
atau X tambah 2-nya yang sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0 berarti sudah jadi penyelesaian. Ini X1-nya. Nah, yang ini X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Iya, 0 dikurang 2, berarti sama dengan min 2. Ini adalah X2-nya. Jadi jawabannya adalah 0 dan min 2. Iya, yang ini ya. Soal berikutnya. Sebuah persamaan kuadrat mempunyai akar-akar min 2 dan 3. Maka persamaan kuadrat tersebut adalah, untuk menyusun persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan rumus X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, jadi kita hanya akan mencari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Dengan X1-nya adalah min 2, ini X1, dan X2-nya adalah si 3. Nah, berarti X1 tambah X2 adalah min 2 tambah 3 sama dengan 1. Kemudian X1 kali X2-nya berarti min 2 kali 3 sama dengan min 6. Maka persamaan kuadratnya berdasarkan rumus ini adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah X2-nya adalah 1, kita masukkan 1, X tambah X1 kali X2-nya adalah min 6, sama dengan 0. Yuk kita buat lebih bagus. Jadi X kuadrat min 1X, kita tuliskan saja min X. Tambah min 6 sama aja dengan dikurangi 6. Nah, jadi inilah persamaan kuadrat yang diminta. Jawabannya yang mana ya? Oke deh. Gimana? Bisa ya menyusun persamaan kuadrat? Demikianlah pembahasan soal PTS ganjil bagian yang kedua. Kamu banyak-banyak berlatih ya, supaya semakin terampil. Oke, sampai jumpa.